KPK menyarankan kepada para pemerintah daerah untuk menggunakan peta zona nilai tanah sebagai sumber acuan nilai tanah dalam menentukan besaran PBB dan BPHTB. Dengan menggunakan peta ZNT, KPK menilai akan meningkatkan penerimaan negara melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dan juga dapat meningkatkan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli tanah, maupun PNBP yang diterima oleh Kementerian ATR BPN, karena dengan adanya satu acuan nilai tanah dapat memberikan kepastian nilai tanah dan tidak ada lagi ruang negosiasi dalam pelaporan nilai transaksi jual beli tanah. Kendati demikian, Kementerian ATR BPN menyadari bahwa informasi nilai tanah dalam peta ZNT yang sifatnya zona mengandung peluang ketidakadilan bagi masyarakat. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh dari sebuah komplek perumahan di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurut hasil survei lapangan, rata-rata nilai tanah di perumahan tersebut adalah sebesar 17 jutaan rupiah per meter persegi. Dengan sistem ZNT, semua bidang tanah dalam komplek perumahan tersebut dianggap memiliki nilai yang sama, yakni sebesar 17 jutaan rupiah per meter. Tanah yang terletak di jalan utama dianggap bernilai 17 jutaan rupiah per meter persegi. Tanah yang terletak di jalan penghubung antar blok juga dianggap bernilai 17 jutaan per meter persegi. Bahkan, tanah yang terletak di dalam blok dengan lebar jalan yang jauh lebih sempit dibanding jalan utama juga dianggap bernilai 17 jutaan rupiah per meter persegi. Ketika nilai yang sama rata ini digunakan untuk menghitung tarif pelayanan pertanahan, PBB, BPHTB, dan PPH untuk semua bidang tanah dalam komplek perumahan tersebut, maka akan terjadi ketidakadilan bagi masyarakat. Untuk menjawab masalah ini, Kementerian ATR BPN mengembangkan sebuah aplikasi bernama Pentabit, yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Japan International Cooperation Agency, atau disingkat JICA. Pentabit adalah aplikasi untuk pemetaan nilai tanah secara massal berbasis bidang tanah, yang menghasilkan nilai tanah yang unik untuk masing-masing bidang tanah berdasarkan keunikan karakteristik bidang per bidang tanah. Sebagai ilustrasi, kita kembali mengambil contoh dari sebuah komplek perumahan di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan Pentabit, nilai tanah di jalan utama komplek perumahan akan cenderung lebih tinggi. Misalnya, pada contoh ini, nilainya 20 jutaan per meter persegi. Selanjutnya, di dalam komplek perumahan yang sama, nilai tanah pada jalan penghubung antar blok di dalam komplek cenderung lebih rendah dari bidang tanah pada jalan utama. Pada contoh ini, nilai tanahnya 15 jutaan per meter persegi. Selanjutnya, masih di dalam komplek perumahan yang sama, nilai tanah di dalam blok perumahan yang jalannya relatif lebih sempit akan cenderung lebih rendah. Pada contoh ini, nilai tanahnya 13 jutaan per meter persegi. Dengan informasi nilai tanah yang mirip dengan keadaan lapangan, maka dapat ditentukan tarif pelayanan pertanahan, PBB, BPHTB, dan PPH yang berkeadilan. Pemilik tanah dengan nilai yang lebih tinggi akan membayar tarif pelayanan pertanahan, PBB, BPHTB, dan PPH yang lebih tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Faktor-faktor penentu nilai tanah digunakan sebagai variabel prediksi dalam memperkirakan nilai tanah. Variabel prediksi dalam aplikasi Pentabit antara lain terkait informasi jaringan jalan, informasi jenis zonasi tata ruang, informasi fasilitas sosial dan umum, serta informasi resiko bencana. Bisa juga ditambahkan variabel-variabel prediksi lain yang bisa bervariasi antar kabupaten atau kota. Selain telah menyediakan aplikasi Pentabit, Direktorat Penilaian Tanah sedang mengembangkan portal penilaiantanah.atrbpn.go.id dan aplikasi pengumpulan data lapangan. Petugas yang melakukan survei di lapangan dalam pengumpulan data sampel transaksi nilai tanah dimudahkan karena bisa langsung upload ke server penilaian tanah secara real time menggunakan gawai yang sudah terinstall. Demikian juga data peta nilai tanah akan bisa diakses melalui portal penilaian tanah.atrbpn.go.id. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara melalui penentuan besaran tarif pelayanan pertanahan, besaran PBB, besaran BPHTB, dan besaran PPH, Pentabit juga memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan menyediakan acuan perkiraan awal nilai tanah yang akurat. Perencanaan konsolidasi tanah dengan menyediakan perkiraan nilai tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tanah.
perencanaan perubahan tata ruang dengan menyediakan perkiraan nilai tanah sebelum dan sesudah perubahan tata ruang, dan monitoring nilai tanah terkait arahan tata ruang. Walaupun Kementerian ATR BPN sudah memiliki infrastruktur berupa aplikasi dan portal yang mumpuni untuk pembuatan peta nilai bidang tanah, namun karena keterbatasan anggaran di Kementerian ATR BPN, maka untuk kegiatan pembuatan peta nilai tanah berbasis bidang, diharapkan pemerintah daerah dapat ikut berpartisipasi dalam hal pembiayaan. Investasi pemerintah daerah dalam hal pembiayaan akan berdampak secara signifikan pada peningkatan penerimaan negara melalui BPHTB, PPH, dan PBB. Dan karena peta ZNT berbasis bidang tanah lebih mendekati variasi nilai bidang tanah di lapangan, maka akan dapat meminimalisir potensi keberatan masyarakat karena ketidakadilan penerapan tarif pelayanan pertanahan, PBB, BPHTB, dan PPH.